Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Tribhawono. Hari ini Minggu 28 April 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudari seiman, persatuan dengan Tuhan adalah salah satu hal yang penting dalam hidup kita sebagai orang beriman. Ini adalah suatu harapan yang harus dicapai oleh setiap orang beriman. Untuk mencapai persekutuan dengan Tuhan, maka dibutuhkan iman yang teguh. Dengan iman, orang bisa membuka diri kepada Tuhan dan membiarkan dirinya dibimbing oleh Tuhan dan bersatu dengannya. Saudara-saudari seiman, Santo Paulus dalam bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari ini membagikan pengalaman rohaninya ketika ia bersatu dengan Tuhan. Saulus adalah manusia lama yang kejam, selalu mencari para pengikut Yesus dan menangkap serta memenjarakan mereka. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik untuk mewujudkan ambisinya ini, maka Tuhan Yesus memanggilnya. Ia percaya kepada Tuhan Yesus dan bersatu dengannya. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem hendak menggabungkan dirinya dengan komunitas murid-murid Yesus yang ada di Yerusalem. Mereka spontan menolak dia karena mengetahui masa lalunya. Barnabas, yang nantinya akan menjadi rekan kerja Saulus, menerima dia apa adanya. Ia membawa Saulus kepada para rasul dan menceritakan segala sesuatu yang sudah terjadi padanya. Apa yang sudah terjadi dalam diri Paulus. Barnabas menceritakan proses persatuan Saulus dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri memanggil namanya serta berbicara dengannya. Ia berani mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ia bersoal jawab dengan kaum Yahudi yang berbahasa Yunani tentang Yesus, sehingga nyaris dibunuh. Saulus dibantu komunitas ke Kaisarea, lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke Tarsus. Jumlah umat bertambah, sikap takut akan Tuhan mereka sangat miliki, dan Roh Kudus tetap menghibur mereka semua. Saudara-saudari seiman, pengalaman rohani Saulus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak memperhitungkan dosa-dosa manusia. Ia melihat iman sebagai sebuah anugerah dari Tuhan secara cuma-cuma baginya. Iman yang mempersatukan manusia dengan Tuhan. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, terlebih yang diceritakan dalam Injil hari ini, bahwa dalam amanat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid bahwa Dialah adalah pokok anggur dan Bapa di surga adalah pengusahanya. Setiap ranting padanya yang tidak berbuah akan dipotong, dan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tuhan Yesus mengambil gambaran pohon anggur, sebuah tanaman yang dikenal di kalangan umum. Dari tanaman ini, mereka bisa belajar kapan musim gugur, musim berbunga, dan musim berbuah. Kalau musim gugur, tanaman anggur yang menjalar itu kelihatan mati karena tanpa daun. Tetapi ketika musim bunga tiba, maka akan keluar pucuk-pucuk baru dengan daun, bunga, dan buah yang indah. Saudara-saudari seiman, Tuhan Yesus menyamakan dirinya sebagai pokok anggur dan Bapa di surga sebagai pengusaha tanaman anggur. Kita semua adalah ranting-ranting dari pokok anggur yang benar, sebab terlepas dari Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya yang bersatu dengannya. Perumpamaan Yesus ini menunjukkan persekutuan yang luhur, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sama seperti ranting yang satu dengan pokok anggur, demikian juga kita juga bersatu dengan Tuhan.
Yesus mengajak kita untuk tinggal di dalamnya, dan Ia juga tinggal di dalam diri kita. Konsekuensinya adalah kita bisa menghasilkan banyak buah. Saudara-saudari seiman, satu hal lain yang mempersatukan kita dengan Tuhan adalah kemampuan kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Yesus mengatakan bahwa jika sabda Tuhan itu tinggal di dalam diri kita, maka kita boleh minta apa saja dari Bapa. Bapa yang baik akan mengabulkannya, dan dengan demikian namanya pun semakin dimuliakan. Para murid yang mendengar sabda dan melakukan dalam hidup akan ikut memuliakan nama Tuhan, dan selama-lamanya orang tidak akan berpaling daripadanya. Orang yang tidak setia kepada Tuhan itu laksana ranting yang kering dan dipotong lalu dibakar. Lalu bagaimana dengan diri kita? Apakah diri kita adalah ranting yang baik yang bisa menghasilkan buah, atau ranting yang kering yang tidak bisa menghasilkan buah? Bersatulah kepada Yesus sang pokok anggur. Percayalah apa yang disabdakannya dalam kitab suci. Saudara-saudari seiman, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang beriman? Yohanes dalam bacaan kedua pada hari ini memberi kita kiat-kiat untuk bisa bersatu dengan Tuhan. Pertama, kita semua diajak untuk saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita mengasihi dengan berbuat baik kepada semua orang, musuh sekalipun. Kita mengasihi dalam kebenaran karena Yesus sendiri adalah kebenaran. Dialah kebenaran yang memerdekakan diri kita. Yang kedua, kita percaya akan nama Tuhan Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Dua hal, yakni kasih dan iman, membantu kita untuk bertumbuh dalam kasih Tuhan. Kita sebagai orang beriman juga diajak untuk senantiasa diam dalam Allah, dan Allah diam dalam diri kita. Dan itulah yang kita yakini ketika kita mampu tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam diri kita. Itu adalah persekutuan diri kita dan harapan diri kita sebagai orang-orang beriman dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati.